Mungkin Anda sudah beberapa kali atau pernah melihat video dengan tema psikologi orang yang melakukan apa-apa seorang diri. Pembuat video yang kemungkinan besar bukan seorang penyendiri dan bukan ahli jiwa, bisa mengajukan berbagai pendapat yang didasarkan kepada cerita yang tersebar luas di lautan internet atau kontennya dibuat dengan AI. Tapi kali ini Anda sedang menyaksikan video yang skripnya ditulis berdasarkan pengalaman otentik. Saya telah menjalani hidup seorang diri selama 6 tahun tanpa jeda. Saya tinggal seorang diri, ke mall seorang diri, nonton film seorang diri, makan di luar seorang diri, dan jalan-jalan kemana-mana seorang diri. Jadi, aku pun tertarik untuk menganalisis jiwa saya sendiri. Apakah aku masih dapat disebut makhluk sosial? Apakah aku waras? Atau sebenarnya sudah gila? Apakah aku sehat atau sedang sakit jiwa? Apakah aku semakin bodoh atau semakin bijaksana sejak hidup seorang diri? Apakah sebenarnya aku ini seorang sosiopat? Mungkin kalian juga ingin tahu apakah aku pernah mengalami tekanan jiwa atau depresi, merasa kesepian, menangis seorang diri di malam hari. Sebelum menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan di atas dan bagaimana menjalani hari-hari hidup menyendiri, saya ingin sedikit memberi gambaran latar belakang saya. Saya gemar membaca buku-buku psikologi, cerita detektif, dan sejarah. Aku praktisi NLP atau Neuro Linguistic Programming dan hipnoterapi. Aku juga seorang yogi vipassana, seorang praktisi meditasi maksudku. Karena itu tidak heran sejak awal sebenarnya saya sudah meneliti kejiwaan sendiri. Dari waktu ke waktu apa yang saya rasakan saat pergi berbelanja sendiri, nonton film sendiri, nongkrong di kafe sendiri, hingga melancong ke luar negeri seorang diri. Pekerjaanku saat ini adalah penulis. Saya sudah menerbitkan puluhan buku dan saat ini sedang tekun menulis novel berlatar belakang sejarah, misteri, dan spiritual. Selain itu, saya seorang penulis artikel berbayar dan trader. Sebenarnya saya cukup terkejut menonton video-video yang menebak-nebak psikologi orang-orang yang senang melakukan apa-apa seorang diri itu. Seakan-akan itu merupakan sebuah keterampilan tingkat dewa, atau sebaliknya pelaku dianggap memang lain daripada kebanyakan orang. Cara sopan menyebut orang aneh. Mereka mencoba mengajukan hipotesis mengapa orang yang suka melakukan apa-apa seorang diri itu berkepribadian introvert. Introvert sering menderita social burnout dan makanya lebih senang menyendiri. Begitu hipotesis mereka. Saya akan memberikan jawaban tangan pertama yang jujur dan saya akan mengakhiri pembicaraan ini dengan tips melewati hari-hari bahagia, produktif, walaupun sendirian saja. Pertanyaan pertama yang mau saya jawab adalah apakah saya berkepribadian introvert? Secara pribadi, saya tidak terlalu memikirkan label atau istilah. Bagi saya, manusia itu makhluk multidimensi. Tidak mungkin kepribadian seseorang ditentukan secara absolut, apalagi kita tidak pernah berhenti berubah untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan. Tapi coba kita hubungkan dengan ciri-ciri yang dicetuskan Carl Jung pada tahun 1920. Saya memenuhi 3 dari 4 ciri-ciri tersebut. Saya recharge energi atau beristirahat, lebih-lebih setelah bersosialisasi dengan menyendiri.
Setelah terlibat percakapan atau dipaksa mendengarkan pembicaraan yang kurang penting, saya merasa kelelahan dan butuh menyendiri. Daripada mendengarkan pembicaraan tak bermutu, debat kusir, dan terutama mendengarkan pembicaraan orang-orang yang asal bunyi, biasanya saya menyesal sebab menurut saya itu buang-buang waktu dan saya merasa sangat lelah. Padahal kalau disuruh membaca buku, memecahkan sebuah masalah kognisi, dan mengelola perasaan melalui tulisan, saya tahan fokus 18 jam tanpa merasa lelah. Saya sangat pemilih dalam berteman. Saya bisa betah seharian dengan satu atau dua orang yang cocok. Dan saya memang merasa kurang nyaman di tengah keramaian, tapi tidak sampai merasa terganggu. Biasanya saya tenggelam dalam pikiran sendiri jika tidak ada satupun orang yang menarik untuk diajak berbicara. Setelah menjadi praktisi NLP, saya selalu memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk menganalisis bahasa tubuh dari orang-orang yang menarik perhatian. Entah karena dia hiperaktif atau super pendiam. Kegiatan mental ini sekaligus menghindarkan saya dari spotlight effect, yaitu ketika saya merasa sedang diamati dan dinilai karena sendirian. Namun harus diakui, ketika duduk makan seorang diri di warteg atau resto, terutama di Indonesia, membuat saya merasa risih. Sebab ini bukan kebiasaan orang-orang Indonesia. Di mana-mana kalian dapat menemukan orang-orang yang makan bersama teman, keluarga, dan mungkin rekan kerja. Jadi 3 dari 4 kriteria, yaitu energi, fokus, dan sosial, saya bisa dikategorikan berkepribadian introvert. Tetapi ciri keempat, yaitu komunikasi, saya merasa kurang pas. Mungkin saya termasuk deviasi negatifnya. Menurut Jung, orang dengan kepribadian introvert lebih suka mendengarkan dan berpikir panjang sebelum berbicara. Mungkin itu sebabnya yang tergolong dalam kepribadian ini tampak pendiam dan malas ngomong. Tetapi bagaimana kalau saya katakan bahwa mendengarkan atau active listening itu bukan sesuatu yang kita sukai atau tidak? Mendengarkan itu keterampilan yang dapat dilatih dan perlu dilatih terus-menerus. Ketika saya masih lebih muda, saya berbicara tanpa berpikir. Saya hanya menuruti kata hati, berbicara belak-belakan. Saya tidak terlalu peduli apakah kata-kata saya akan menyinggung hati orang lain. Tapi semakin tua, saya semakin bisa mengendalikan diri. Apabila dikatakan saya senang kemana-mana seorang diri, mungkin tidak seluruhnya benar. Jujur saja, kalau ada teman yang cocok, saya lebih memilih pergi bersama satu atau dua orang teman. Sayangnya, pengalaman mengajarkan betapa sulitnya menemukan teman yang benar-benar cocok, terutama diajak jalan-jalan. Selain repot mencocokkan waktu, ketertarikan dan minat yang sama, pengalaman pahit membuat saya kapok. Apakah tidak bosan dan merasa kesepian seorang diri di rumah? Jujur saja, saya masih manusia. Pasti pernah merasakan kesepian, terutama pada hari-hari besar seperti Natal dan Tahun Baru atau Tahun Baru Tionghoa. Tapi saya tidak mencari yang tidak saya miliki, tidak menunggu yang tak kunjung datang, tidak menyesali yang sudah berlalu. Maka saya menikmati yang ada, yakni diriku sendiri. Saya memasak makanan kesukaan, menghiasi meja makan seakan menjamu seseorang yang sangat penting, yakni diriku sendiri. Ketika masih bekerja penuh waktu, hari-hari raya biasanya menjadi saat yang ditunggu-tunggu.
Karena libur, maka aku bisa menonton film-film kesukaan, membaca buku, dan tidur siang. Sekarang setelah pensiun, saya tetap menemukan banyak kesibukan, di antaranya dengan membuat video yang perlu saya buat walaupun tidak perlu ditonton siapapun, menulis buku yang perlu saya tulis walaupun tidak ada yang perlu membacanya. Selain itu, saya menyibukkan diri merawat diri, berolahraga, bermeditasi, dan merapikan apartemen yang tidak terlalu besar. Saya nyaris tidak punya waktu luang karena seluruh tenaga dan waktu telah saya manfaatkan untuk memberi perhatian kepada seseorang yang sangat penting, yaitu diriku sendiri. Pernah ada seorang penjual makanan di Jakarta dulu bertanya begini, "Kok hanya beli satu untuk suami dan anak-anak, mari sekalian?" Saya jawab bahwa saya tinggal seorang diri. Si ibu tertegun. "Aduh, kasihan ya," serunya. Saya agak risih sekaligus terhibur. Risih karena yaitu di Indonesia setiap perempuan dewasa dianggap punya suami, punya anak-anak. Dan selalu berasumsi orang itu tidak mungkin hidup seorang diri. Saya terhibur karena merasa bahwa walaupun sikapnya tampak tulus, saya ternyata tidak membutuhkan rasa iba seperti itu. Sesungguhnya, kemana-mana seorang diri bukan lagi sesuatu yang aneh. Semakin hari, semakin sering saya bertemu dengan orang-orang yang juga bepergian sendirian, nongkrong di kafe seorang diri, dan nonton film tanpa teman di bangku sampingnya. Selain itu, saya juga bukan social pet. Saya bergabung dengan komunitas yang tidak perlu melibatkan anggota keluarga, aktif melayani di lingkungan gereja, dan bertemu dengan komunitas penggemar filsafat secara online. Saya belajar sastra Cina dan membaca buku-buku klasik. Setelah hidup menyendiri beberapa waktu, saya menemukan lebih banyak hal-hal menyenangkan dan positif. Sebuah kemerdekaan menjadi diri sendiri, bebas tanpa memerlukan validasi dari siapapun. Perlahan namun pasti, mengoreksi diri dan membentuk perilaku-perilaku efektif baru. Dan banyak lagi termasuk mendisiplinkan diri dan menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Kalau saja menyesal itu ada gunanya, maka saya menyesal tidak melakukannya sejak dulu-dulu. Saya terjebak ilusi ketakutan mengalami loneliness atau kekhawatiran dipandang aneh kemana-mana seorang diri. Jadi kalau kamu terpaksa oleh keadaan untuk menjalani hidup seorang diri, melakukan segala-galanya seorang diri, kemana-mana seorang diri, percayalah, kamu tidak sendirian. Dan itu bukan hal yang aneh. Tidak ada orang yang betul-betul memperhatikan apa yang kamu lakukan. Jadi, enjoy saja. Nikmati kebersamaan dengan dirimu sendiri.